Terdapat sejumlah definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai m-commerce atau mobile commerce. Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mobile Commerce Lab, sebuah lab riset yang mengkhususkan pengkajiannya tentang mobile commerce atau m-commerce. Mereka mendefinisikan bahwa mobile commerce merupakan sebuah bentuk ekspansi dan pengembangan dari e-commerce ke ranah mobile yang memiliki proses bisnis, teknologi-teknologi terbaru, dan layanan atau servis di dalamnya. Kemudian menurut Christiane Morris, mobile commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimilikinya dan jaringan wireless. Dan yang ketiga menurut Corey Johnson, mobile commerce merupakan bentuk transaksi elektronik berbasiskan jaringan wireless sebagaimana halnya e-commerce, namun lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile maupun perangkat komputer jinjing. Ada 5 poin utama yang melatar belakangi munculnya m-commerce. Kelima poin tersebut meliputi: yang pertama, perkembangan teknologi komputer. Ketika komputer berubah dari komputer skala besar, misalnya ENIAC yang ukurannya sebesar satu ruangan, ke komputer skala kecil seperti misalnya PC desktop dan notebook, di mana pengaruh yang diberikan selain peningkatan performansi adalah makin banyaknya pengguna komputer pribadi di seluruh dunia. Selain karena mudah didapatkan, juga mempunyai harga yang terjangkau. Evolusi komputer ini pun tidak berakhir hanya pada komputer jinjing saja, tetapi berevolusi ke arah mobile computing. Hal ini ditandai dengan munculnya smartphone yang memiliki kemampuan layaknya sebuah komputer. Yang kedua, evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Bukan saja bagaimana peningkatan kecepatan akses dan transfer data, serta peningkatan kualitas layanan di dalam jaringan komputer, tetapi juga beragam teknologi yang ditanamkan di dalamnya. Misalkan saja mulai dari parallel computing, near field communication, kecerdasan buatan, hingga keamanan jaringan komputer. Yang ketiga, dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk dan layanan. Dukungan-dukungan itu mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, produk pendukung lainnya seperti kartu kredit, smart card, RFID reader, hingga layanan jasa seperti keamanan, konsultasi, support system, dan lain-lain. Yang keempat, kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada para konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya. Cukup dengan menggunakan perangkat mobile dan koneksi internet, maka transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Penjual dapat langsung menawarkan produk, barang, dan jasa. Pembeli dapat memilih sekaligus membeli dan membayar secara online, hingga saling berkomunikasi antara pembeli dan penjual secara langsung melalui perangkat mobile. Yang kelima, dukungan pihak bank dan penyedia layanan transaksi online. Dukungan dari pihak bank datang dari bank yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, beserta dengan para penyedia layanan transaksi online, misalkan PayPal, sehingga makin menambah jumlah pilihan layanan m-commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Beberapa nilai penting dari m-commerce meliputi: yang pertama, fleksibilitas. M-commerce menyajikan fleksibilitas yang lebih jika dibandingkan dengan e-commerce. Konsumen cukup menggunakan perangkat mobile dan koneksi internet mereka untuk dapat mengakses layanan m-commerce, mencari produk yang diinginkan, melakukan pembayaran, dan menerima atau menunggu barang pesanan terkirim ke alamat tujuan. Bahkan, proses pengiriman pun dapat dicek atau di-tracing melalui layanan m-commerce atau yang terintegrasi dengan pihak kurir. Dari sisi penjual, mereka dapat dengan mudah mempromosikan produk, barang, dan jasa melalui perangkat mobile mereka dan koneksi internet. Kemudian, melayani pesanan pembeli, mengecek pembayaran yang dilakukan, menghubungi konsumen, serta mengecek barang pesanan konsumen yang dikirim kepada konsumen yang sudah membayar. Yang kedua, kemudahan untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer atau internet. Saat ini hampir semua perangkat mobile dari handphone, smartphone, tablet sudah dilengkapi dengan fitur koneksi internet, baik melalui provider telekomunikasi misalkan dengan 3G hingga 5G, maupun wireless network melalui Wi-Fi. Yang ketiga, hemat waktu dengan proses yang lebih cepat. Promosi barang, pembelian barang, pembayaran, hingga pengiriman dan verifikasi bisa berlangsung dengan cepat. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Akibat efisiensi waktu dan beragam kemudahan yang diberikan dengan proses yang lebih cepat, maka secara langsung akan turut meningkatkan produktivitas. Di sisi penjual, produktivitas mereka bisa meningkat, di mana mereka dapat melayani lebih banyak konsumen, menyediakan lebih banyak produk, menyajikan lebih banyak promosi, penawaran, marketing yang lebih luas, dan sebagainya. Sedangkan di sisi konsumen, mereka dapat dengan cepat memperoleh barang yang diinginkan,
cukup melalui sentuhan layar perangkat mobile mereka dan dengan koneksi internet. Konsumen tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga serta biaya yang besar untuk datang ke tempat atau toko yang bersangkutan, memilih barang, membayar secara tunai, dan sebagainya. Yang kelima, transparansi yang lebih baik untuk transaksi antara penjual dan pembeli. M-commerce menawarkan transparansi transaksi yang lebih baik antara penjual dan pembeli. Tersedia layanan teknologi Near Field Communication, di mana pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran, verifikasi, pemberitahuan, dan catatan transaksi. Ada beberapa kelebihan dari M-commerce, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya dan peluang bisnis baru. Yang kedua, M-commerce dapat digunakan setiap waktu dan di mana saja dengan perangkat yang ringan. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat, M-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi makin dekat. Sedangkan kekurangan M-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan yang ketiga, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman M-commerce. Sebuah aplikasi dan layanan M-commerce memiliki sistem kerja sebagai berikut. Yang pertama, pengguna mengakses aplikasi dan layanan M-commerce dari perangkat mobile mereka dengan koneksi internet. Misalkan menggunakan smartphone, handphone, tablet yang terhubung ke jaringan internet. Yang kedua, pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkannya, memasukkan ke keranjang belanja virtual sebagaimana halnya e-commerce pada umumnya, kemudian melanjutkan ke proses pembayaran secara online. Pembayaran ini melibatkan sistem manajemen untuk transaksi retail yang melibatkan pihak bank tempat konsumen menjadi nasabah. Terdapat PIN, SSL, dan login pengguna untuk autentikasi dan peningkatan keamanan transaksi elektronik yang terjadi. Dan yang ketiga, semua proses berbasiskan koneksi internet secara online dari mobile. Informasi lebih singkat, simpel, dan to the point. Mengingat bahwa tampilan mobile umumnya lebih singkat dan terbatas dibandingkan dengan desktop. Beberapa vendor penyedia layanan M-commerce diantaranya adalah sebagai berikut.